Halo, kembali lagi di Maria Channel. Mari belajar ceria. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional ya, sambungan dari materi pertidaksamaan rasional yang udah kita pelajarin minggu lalu ya. Sekarang kita akan membahas secara detail mulai dari materi hingga ke soal-soal. Pertidaksamaan irasional. Oke, yang pertama kita bahas adalah irasional itu yang seperti apa gitu ya. Irasional itu biasanya berbentuk bilangan yang tidak nol ya. Dia akar A bentuk. Jadi kalau dikalikan akar A kali akar A sama dengan A. Nah, yang seperti inilah kalau irasional ya. Oke, di syaratnya ini ada ya. Dia itu punya syarat jika A-nya positif ya, positif itu bisa dituliskan dengan lebih besar sama dengan 0, maka A-nya terdefinisi ya, terdefinisi ada nilai akarnya gitu ya. Tapi kalau A-nya itu negatif, maka A tidak terdefinisi ya. Jadi bisa dituliskan bahwasanya akar A itu di sini rasionalnya itu A-nya itu nggak boleh negatif atau tidak pernah bernilai negatif ya. Nah, sekarang kita lihat yang seperti apa dia pertidaksamaan irasional. Nah, kalau saya tuliskan di sini contohnya akar X tambah 6 kurang dari 2. Apakah ini pertidaksamaan irasional? Ya, benar ya. Tapi kalau misalkan dituliskan di sini X tambah 6 kurang dari 2, maka ini tidak pertidaksamaan irasional. Nah, sekarang antara ini coba kalian pilih X kuadrat kurang 1 lebih dari 3. Nah, di sini akar X tambah akar X tambah 2 lebih dari 1. Apakah ini pertidaksamaan irasional? Ya, benar ya. Nah, dari sini bisa kalian klasifikasikan yang mana dia pertidaksamaan rasional, yang mana dia yang bukan pertidaksamaan rasional ya. Nah, sekarang karena kalian udah ngerti juga gimana cara mengerjakan pertidaksamaan rasional, maka langsung aja kita ke contoh-contoh yang ini ya. Kalian lihat aja nanti cara mengerjakannya seperti apa, diikuti langkah per langkah, oke? Oke, contoh yang pertama ya, contoh 1. Nah, kita bahas langsung contoh-contohnya itu nanti ada sekitar 5 soal atau 4 gitu ya. Biar lebih paham, yang pertama kita buat dulu soalnya itu akar X kurang 3 kurang dari 5. Nah, ini contohnya ya. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Maka yang pertama kita lihat dulu syarat-syaratnya ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengerjakan soal ini. Karena ini tadi nggak boleh negatif yang di dalam akar, maka tuliskan di sini X kurang 3 lebih sama dengan 0. Nah, harus itu ya, harus positif ataupun lebih dari 0. Maka dari sini langsung kita selesaikan X lebih sama dengan 3-nya pindah ke kanan. Jadi X lebih besar sama dengan 3. Oke, nggak ada lagi akar kan? Nggak ada. Oke, sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu, kedua ruas itu kita kuadratkan. Biar apa? Kalau dikuadratkan dia, baik negatif ataupun positif, akan teruji nanti hasilnya ya. Di kiri kanan. Nah, kuadratkan yang kiri. Jadi apa? X kurang 3 ya, akarnya hilang. Kurang ini 5 kuadrat 25 ya, maka X kurang dari berapa ini? 25 tambah 3 berarti 28. Nah, ini dia X kurang dari 28. Nah, sekarang langsung buat aja garis bilangannya. Boleh juga nggak dibuat ya, kalau misalkan kalian udah lancar. Tapi ada baiknya kita buat dia garis bilangannya biar lebih paham. Nah, 3-nya ini letaknya di mana? Di sini ya, 3. Di sini 28. Agak jauh juga ini sebenarnya ya, karena ini rentangnya agak jauh ya, jauh 3 sampai 28. Nah, karena di sini 3-nya itu ada sama dengan, maka di sini intervalnya tertutup. Sementara yang ini terbuka aja. Oke. Lebih dari 3 berarti ke kanan ya, tarik terus saja. Nah, yang ini kurang dari 28 ke kiri. Nah, maka yang diarsir yang mana? Langsung aja arsirkan yang ini ya.
Ini dia hasil pengarsirannya. Oke, berarti kalian kan udah belajar nih interval, berarti langsung bisa dong dituliskan yang ini. X di antara 3 dan 28. Itulah dia. Nah, sementara karena ini ada sama dengan, maka tuliskan di sini sama dengan. Oke? Nah, itulah dia jawabannya. Oke, itulah dia contoh 1. Sekarang kita lanjut ke contoh 2. Oke, contoh 2. Nah, contoh 2 di sini kita buat dia lebih berkembang lagi soalnya ya. Oke, yang seperti apa soalnya? Kita buat dia di sini. 2 tambah X lebih dari akar, ya, contohnya X kurang 3, X kurang 3. Atau bisa juga ini 2X ya, 2X kurang 3. Nah, ini contohnya. Akar 2 tambah X lebih dari akar 2X kurang 3. Nah, gimana cara mengerjakannya ini? Karena di sini udah 2 akarnya, maka syaratnya ada sekitar 3 yang harus kita penuhi. Yang pertama, 2 tambah X yang ini harus positif ya. Maka X lebih sama dengan dari min 2. Oke, yang kedua syaratnya ini 2X kurang 3 harus lebih besar sama dengan 0. Maka 2X lebih sama dengan 3. X lebih sama dengan 3/2. Oke, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga di sini sama seperti syarat yang kedua yang pertama tadi, kita harus kuadratkan. Maka 2 tambah X lebih dari 2X kurang 3 ya. Sekarang tinggal kita selesaikan si X nya. Ini X kurang 2X min X ya, lebih dari min 3 kurang 2 min 5. Maka dari sini kita buat sifat yang sifat dari persamaan, sifat dari yang seperti ini pertidaksamaan. Kalau kita kali negatifkan ini, maka tandanya berubah kan, X kurang dari 5, gini dia. Oke, bisa. Nah, sekarang tinggal kita arsirkan dia. Kita arsirkan ke dalam garis bilangan. Ya, garis bilangan. Yang pertama di sini ada min 2, di sini ada 3/2, di sini ada 5 ya. Maka ini lebih sama dengan min 2, berarti ini tertutup ya. Kemudian ini lebih sama dengan 3/2, ini tertutup juga. Yang ini kurang dari 5. Nah, ini dia. Maka di sini kamu lihat yang mana dia 3 kali diarsir. Yang ini ya. Maka arsirkanlah dia di sini. Oke, berarti bisa kita buatkan dia intervalnya itu X di antara 3/2 dan 5. Sementara 3/2 itu karena tertutup, maka buat dia sama dengan 5-nya tidak ada sama dengannya. Nah, inilah dia HP-nya. Yang ini tadi HP-nya ya. Buat dalam kurung kurawal seperti ini. Oke, bisa dipahami yang ini. Sekarang kita langsung lanjut ke contoh 3. Oke, langsung aja kita ke contoh 3. Nah, di sini kita buat dia lebih kompleks lagi ya. Soalnya kan sekarang kita buat dia dalam penjumlahan ya. Contohnya akar X tambah akar X kurang 2 kurang dari 4. Nah, ini contohnya. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Yang pertama syaratnya, gitu ya. Syaratnya ini harus positif, berarti X lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kedua syaratnya ini X kurang 2 harus positif juga, ya kan? Lebih besar sama dengan 0, maka X ini lebih besar dari 2 ya. Maka bisa langsung kita buat yang ini, tinggal langsung diarsirkan. Kira-kira mana yang menang? Lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 2? 2 kali diarsir itu pasti lebih besar dari 2 ya. Ini dia. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga, syarat yang ketiga itu kita kuadratkan dia kedua ruas ya, biar gampang. Dia pindahkan aja salah satu yang ini, terserah yang mana ya, tapi yang lebih sederhana aja pindah ke kanan. Maka jadi akar X kurang 2 kurang dari nih 4 kurang akar X. Oke, tinggal kita kuadratkan. Kuadratkan ini gampang ya.
Ini X kurang 2 kurang dari kuadratnya ini 4 kuadrat berarti 16 min akar X kali min akar X, jadi tambah X ya. Kemudian ini kurang 2 kali 4 kali akar X berarti 8 akar X. Oke. Sekarang tinggal selesaikan aja dia nilai-nilai X-nya. Nih ya. X kurang X habis ya. Iya. Kemudian ini min 2 kurang 16 berarti min 18. Kurang dari ini min 8 akar X. Ya. Sekarang biar gampang dia kita kalikan negatif aja dulu. Kali negatif maka jadi berapa itu? 18. Nah, ini dia tandanya jadi berubah. Berarti lebih besar ya. Ini 8 akar X. Nah, gimana caranya biar ini lebih sederhana? Kita bagi dua aja dulu ya. Ini 9 lebih dari 4 akar X ya. Nah, ini caranya gimana? Kita kuadratkan lagi. Kuadratkan. Kenapa kuadratkan? Karena X-nya itu masih dalam akar ya. Nah, kuadratkan, ini pindah ke kiri aja biar gampang ya. Berarti 16 X ya. Ini kurang kan? Jadinya kurang. Ini 9 kuadrat berarti 81 ya. Berarti X kurang dari 81/16. Inilah dia nilai X dari secara yang ketiga. Maka dari situ kita arsirkan yang kedua itu. Tanpa kita buat pun dia garis bilangan udah bisa ya. Yang ini dia digabungkan dengan yang ini. Nah, X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 81/16. Maka kalau digabungkan yang dua-dua ini jadi apa? Nah, jadi apa? X kurang dari ini, X lebih dari ini, berarti ginilah tulisannya, X lebih dari 2, gini kan, baru kurang dari 81/16. Jadi dari sini kamu nggak perlu capek membuat garis bilangannya, langsung aja seperti ini. Bisa ya di sini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya, contoh 4. Oke, kita buat contoh yang keempat ya. Contoh 4 biar lebih paham dia. Akar 1 kurang X kurang ya, pengurangan kita buat sekarang. Akar X tambah 2 contohnya ya. Nah, karena tadi lebih kecil maka kita buat lebih besar dari 2. Contohnya gini ya, biar lebih paham dia. Nah, bisa kira-kira langsung bisa ya. Cara yang pertama, buat aja dulu 1 kurang X lebih besar dari 0. Maka dari sini X ini pindah ke kanan ya. X jadi bacanya ini lebih kecil sama dengan 1 ya. Cara yang kedua, X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan min 2 ya. Yang ketiga syaratnya, kuadratkan ya. Maka pindahkan aja salah satunya. Terserah yang mana ya. Pindahkan, kalau saya sarankan sih yang ini karena ini lebih sederhana kan. Maka yang ini jadi pindah ke kanan ya. Maka akar 1 kurang X kurang 2 jadinya ya ini ya, karena ini pindah ke kiri, lebih dari yang ini akar X tambah 2. Ini kalau kuadratkan jadi 1 kurang X ya. Kemudian yang ini kalau dikuadratkan tambah 4 ya kan. Kemudian kurang 2 kali akar 1 kurang X kali 2 kan. Maka jadi kurang 4 akar 1 kurang X. Oke, lebih dari yang ini kuadratkan X tambah 2 ya. Maka dari sini selesaikan dia XX-nya ya. Nih 1 tambah 4 berarti 5 ya. 5 kurang 4 akar 1 kurang X. Nah ini kurang 2. Oke, lebih dari yang ini X. Kemudian ini min X berarti tambahkan dong. Iya kan? Berarti jadi 2X ya. Maka di sini 5 kurang 2 3 kurang 4 akar 1 kurang X lebih dari 2X. Nah, dari sini di sini udah lebih sederhana kan karena tadi 2 akarnya, sekarang tinggal 1 akarnya. Maka dari sini kita kuadratkan lagi biar hilang si akarnya ini.
ya. Tapi letakkan aja dulu yang ini di sini. Akar 1 kurang X lebih dari 2X. Yang ini kurang 3 jadinya ya. Nah, kuadratkan lagi ya, seperti yang tadi. Oke. Maka di sini kuadratnya ini apa? 16 kali 1 kurang X ya kan? Lebih dari ini dia. Jadi apa? Kuadratkan. Bisa langsung kan? 4X kuadrat kurang 2 kali 3 kali 2X berarti 6 12X tambah 9. Oke, dari sini tinggal selesaikan aja yang ini. Kalikan ke dalam yang ini, bisa nggak? Bisa ya, 16 kurang 16X lebih dari 4X kuadrat kurang 12X tambah 9. Sekarang selesaikan langsung si X-nya. Tuliskan aja yang di kananin duluan. 4X kuadrat. Ini min 12X tambah 16X. Berarti jadi tambah 4X ya. 9 kurang 16 berarti min 7 ya, min 7 kurang dari 0. Maka dari sini ada pertidaksamaan kuadrat jadinya ya, pertidaksamaan kuadrat. 4X kuadrat tambah 4X kurang 7 kurang dari 0. Nah sekarang ini bisa nggak difaktorkan? 47 dikalikan dia min 28 dijumlahkan dia 4. Nah, yang ini dia nggak bisa difaktorkan secara sempurna kan? Maka dari sini gampang aja ya. Kalau nggak bisa dia difaktorkan secara sempurna, kita faktorkan aja dia. Kita cari aja nilai-nilai X-nya itu dengan cara ABC ya, ABC. Apa rumus ABC? Harus ingat dong, kan semua matematika itu kan bisa direlasikan gitu, ada hubungannya. Jadi nggak boleh putus. Jadi harus sambung menyambung ya. X1 2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Iya kan? Maka dari sini jadi apa? Min 4 plus min akar B kuadrat berarti 16. Ini ya. Kurang 4 kali min 7 ya. Per 2A berarti 2 kali 4. Oke, karena di antara maka bisa dituliskan di antara. Pilih aja yang lebih kecil di kiri, berarti min 1 kurang akar 2 per 2. Yang ini apa jadinya? Min 1 tambah akar 2 per 2. Nah, karena yang tadi ada juga nilai X-nya itu, yang ini X kurang dari min 1, X kurang dari 1, X lebih besar dari min 2, maka kita arsirkan dia ke garis bilangan. Oke, letakkan min 2 di sini, satunya di sini. Nah, sekarang min 1 kurang akar 2 per 2, kira-kira itu lebih kecil dari min 2 enggak? Enggak ya. Karena ini min 1 kurang akar 2, min 1 kurang 1,3 ini. Min 2,3 bagi 2 berarti min 1 komaan. Berarti di sini letaknya itu, min 1 kurang akar 2 per 2. Nah, yang ini berapa ini? Min 1 tambah 1,3 berarti kira-kira 0,3 ya. 0,3 bagi 2 masih lebih kecil dari 1. Berarti di sini letaknya min 1 tambah akar 2 per 2. Oke, berarti 0 di sini. Oke, kita arsirkan aja. Yang ini tadi kan di antara ya, di antara. Yang ini di antara. Oke, yang ini di antara, yang ini tadi kurang dari 1. Yang ini lebih besar dari min 2. Oke, mana yang paling banyak diarsir? 4 kali diarsir ini ya. Berarti sama aja ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di antara min 1 kurang akar 2 per 2 min 1 tambah akar 2 per 2. Inilah dia penyelesaian untuk nomor 4. Oke, bisa dipahami di sini ya.